بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin ikhwan wa akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertepatan tanggal 26 November 2006, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan mengadakan sebuah kajian seputar pernikahan dan hukum seputar keluarga, merujuk kepada kitab Masail yang langsung ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, dan insyaallah beliau sendiri yang akan membahasnya. Kita akan mulai kajian. Setelah itu nanti ada sisa untuk waktu bersoal jawab. Bagi ikhwan dan akhwat bisa mengajukan pertanyaan dengan menulis surat, dan mohon untuk ikhwan maupun akhwat surat pertanyaannya diberi kode, ikhwan ditulis ikhwan, akhwat ditulis akhwat, agar bisa terakomodasi dari pertanyaan akhwat maupun dari pertanyaan para ikhwan. Demikian untuk selanjutnya kepada Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إخوان dan akhwat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas seputar permasalahan pernikahan di dalam Islam. Dengan merujuk kepada kitab Al-Masail jilid yang ke-7
di mana saya telah membahas, menguraikan beberapa permasalahan pernikahan. Sebanyak 20 masalah lebih. Ayuhal ikhwah, nikah merupakan perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu beliau bersabda, "An-nikahu min sunnati." Nikah itu adalah sebagian dari sunnahku. Sunnah beliau al-Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Keseluruhan ajaran Islam sunnah beliau. Sebagian atau di antara sunnah beliau an-nikah. Oleh karena itu beliau melanjutkan sabdanya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Barang siapa orang yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Yang dimaksud bukan dari golonganku dalam masalah ini. Kalau seseorang tidak mau menikah, bukan karena alasan yang dibenarkan oleh agama, tetapi karena hawanya, mengikuti hawanya, mengikuti kemauannya, ada kalanya dia tidak menyukai pernikahan. Dia meninggalkan pernikahan karena tidak menyenanginya, karena tidak menyukainya, atau bahkan dia meninggalkan pernikahan untuk ibadah. Dia akan beribadah terus kepada Allah dengan tidak mau disibukkan oleh pernikahan. Maka ini semua masuk ke dalam sabda beliau, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Seperti kejadian 3 orang yang datang menemui sebagian dari istri beliau. Hadis ini dicatat oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian menanyakan kepada istri beliau peribadatan beliau, dan mereka menganggap sedikit karena Nabi SAW telah diampunkan dosa yang telah lalu dan kemudian salah seorang di antara mereka akan beribadah terus menerus dengan meninggalkan pernikahan, tidak mau menikah, menyingkir dari pernikahan. Untuk apa? Ta'abbud, beribadah kepada Allah. Maka ditegur, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Karena yang demikian maknanya menyelisih, menentang, menolak sunnah beliau secara langsung atau tidak langsung. Tetapi kalau seseorang tidak menikah karena sesuatu sebab yang dibenarkan oleh agama, maka dia tidak termasuk ke dalam hadis "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Tetapi jelas dia
telah kehilangan sejumlah manfaat dan faedah dari pernikahan itu sendiri. Karena di dalam pernikahan terdapat sejumlah fawaid, sejumlah faedah-faedah yang demikian banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyerukan kepada seluruh pemuda, yakni pemuda muslim, dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan saya catat di kitab ini di masalah ke-201, hadis nomor 891, perintah kepada para pemuda yang telah mampu untuk segera menikah. An Abdullah qala, dari Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami. Kami yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Secara khusus kami di sini adalah para pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami para pemuda, ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Man istata'a, barang siapa yang telah mampu, minkum, di antara kamu, al-ba'ata, untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu aghaddu, akan dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji, kehormatan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia saum, karena sesungguhnya saum, puasa itu adalah wijaun, tameng, benteng yang menghalangi dia dari mengikuti syahwatnya. Ini hadis yang sangat besar sekali, hadis seruan kepada syabab, pemuda, agar segera menikah. Karena dengan menikah akan menundukkan pandangan dan membentengi kehormatannya farjinya. Salah satu dari dua pilihan harus dia pilih. Imma dia menikah, imma saum. Tidak ada yang ketiganya. Bagi syabab, bagi pemuda, imma menikah, imma saum. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup, telah mampu di antara kamu, hendaklah dia menikah. Yang tidak mampu, fa alayhi bis-shaum, hendaklah dia saum. Salah satu dari dua pilihan. Dia mampu, segera menikah. Tidak mampu, maka hendaklah dia saum. Karena saum dapat menundukkan pandangan dan membentengi syahwatnya. Tidak ada jalan yang ketiga. Sebagaimana telah dilakukan, diperbuat oleh sebagian pemuda yang menyalurkan syahwatnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Hanya ada dua pilihan. Salah satunya harus dia pilih, an-nikah atau saum. Karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para pemudanya segera melaksanakan pernikahan apabila mereka telah mempunyai kemampuan. Bahkan yang belum mampu sendiri, tetapi dorongan syahwatnya demikian kuat, dan dia benar-benar seorang laki-laki yang bertanggung jawab, maka Nabi SAW telah menikahkannya dengan seorang wanita. Apa
Apa kemampuan yang dimaksud? Saya jelaskan di halaman berikutnya. Kemampuan yang dimaksud ialah memberikan mahar pertama, atau yang dikenal di negeri kita ini mas kawin. Yang dua, menyediakan tempat tinggal. Dan yang ketiga, nafkah. Dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mahar dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mahar mas kawin kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai satu kewajiban. Wa atun nisa sadaqatihinna. Berikan mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi nihlatan, sebagai satu kewajiban mahar. Kemudian nafkah. Sebagai seorang suami, dia memberikan nafkah. Terus sepanjang hayatnya, selama wanita itu menjadi istrinya dan dia sebagai suami, maka kewajiban memberi nafkah. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kaum laki-laki pemimpin atas kaum wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki atas kaum wanita. Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. Wa bima, dan dikarenakan disebabkan anfaqu min amwalihim, mereka telah menafkahkan, membelanjakan sebagian dari harta-harta mereka. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas kaum wanita. Laki-lakilah yang menjadi hakim, suamilah yang menjadi hakim, suamilah yang mengatur, suamilah yang mengajarkan istrinya. Suami yang memimpin rumah tangga secara mutlak, secara umum. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in, semua kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan semua kamu nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Di antaranya war-rajulu ra'in fi ahlihi, suami adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Nabi SAW menafsirkan firman Allah ini, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Karena Allah telah lebihkan laki-laki atas kaum wanita, fisiknya, akalnya, dan seterusnya. Adapun ketakwaan di sisi Allah tidak ada perbedaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau seorang laki tidak bertakwa, yang wanita takwa, maka yang wanita lebih mulia di sisi Allah dari yang laki-laki. Tapi kelebihan penciptaan dan apa yang Allah telah syariatkan untuk laki-laki jelas nampak nyata. Kaum laki-laki melebihi kaum wanita. Dan di antara bentuk kepemimpinan laki-laki adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka menafkahkan sebagian harta mereka.
berarti wajib memberi nafkah kepada anak dan istri. Berdosa seorang suami apabila dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Berdosa seorang suami apabila dia mempunyai kemampuan dan dia tidak berusaha untuk mencari nafkah dan menafkahi istrinya, karena Rabbuna Azza wa Jalla telah mewajibkan memberi nafkah itu. Adapun tempat tinggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq dalam surat At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah mereka, yakni para istri, di mana kamu bertempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum. Ini di antara kemampuan yang menjadi asas pokok kemampuan: mahar, tempat tinggal, dan nafkah. Maka hendaklah dia menikah. Apabila dia belum mempunyai kemampuan dan dia tidak terganggu oleh dorongan syahwatnya, maka dia as-saum. Karena ini obat yang paling mujarab bagi pemuda. Imma nikah, imma saum. Imma nikah, imma saum. Tidak ada yang ketiganya. Oleh karena itu, para ulama umumnya mengharamkan al-istimna, melakukan onani, sebagai penyalur syahwat yang galibnya dilakukan oleh para pemuda. Ini disebabkan karena mereka tidak berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat mereka. Imma nikah, imma saum. Demikian besarnya pernikahan, sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak memiliki sesuatu kecuali pakaian yang dia pakai. Lihat masalah ke-202. Saya berikan judul orang yang tidak mampu menikah. Ini pada hakikatnya adalah bab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang merupakan fikih beliau. Beliau membawakan hadis ini, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ji'tu li'ahaba laka nafsi. Ya Rasulullah, aku datang untuk memberikan diriku kepadamu. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ada an-nadhar ilaiha wa sawwabahu, thumma taqta'a ra'sahu. Lalu Rasulullah SAW melihat kepada wanita ini, ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, diperhatikan dengan seksama oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ketika wanita itu melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memutuskan sesuatu, tidak menerima tawarannya, maka wanita itu pun duduk.
Di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Faqama rajulun min ashabihi faqala, maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabat beliau, dan laki-laki itu berkata, "Ay Rasulullah, illam takun laka biha hajatun fazawwijniha." Wahai Rasulullah, apabila engkau tidak berhajat dengan wanita ini, jadi tidak hendak menikahinya, fazawwijniha, nikahkanlah aku dengan dia. Demikian keberanian seorang sahabat demi memelihara kehormatannya, demi memelihara kesopanan dirinya, demi menjaga peribadatannya, demi menjaga dan memelihara keistiqomahannya. Karena wanita itu menawarkan kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak memutuskan sesuatu diam. Setelah Nabi menazar dan melihatnya dengan seksama, kemudian wanita itu duduk, maka bangkitlah seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak memiliki, tidak mempunyai hajat, yakni tidak berhasrat kepada wanita ini, nikahkan saya dengan dia." Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, "Hal indaka min syai'? Engkau mempunyai sesuatu mahar engkau untuk berikan kepadanya?" Qala, laki-laki itu menjawab, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak, demi Allah ya Rasulullah, jadi saya tidak punya apa-apa. Qala, beliau bersabda, "Idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an." Pulanglah ke rumahmu, pergi kepada ahlimu. Apakah engkau mendapati sesuatu? Jadi barangkali lihat, perhatikan, apa engkau punya sesuatu atau tidak? Tajidu syai'an, apa saja? Fadhahaba thumma raja'a faqala, laki-laki itu pulang kemudian balik lagi. Lalu dia berkata, "La wallahi ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an." Tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu. Qala, beliau bersabda lagi, "Undur walau khataman min hadidin." Pulang, lihat lagi, meskipun sebuah cincin besi. Fadhahaba thumma raja'a faqala, kemudian laki-laki itu pulang dan kembali lagi. Faqala, dia berkata, "La wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadidin, walakin hadha izari." Tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu, tidak juga cincin besi, saya tidak punya, tetapi saya memiliki ini kain saya yang dia pakai. Qala Sahal, berkata Sahal perawi hadis ini, "Malahu rida'un falaha nisfuhu." Faqala Rasulullah SAW, "Ma tasna'u bi izarika in labistaha lam yakun 'alayka minhu syai'un, wa in labisathu lam yakun 'alayka minhu syai'." Kata Sahal, dia punya kain tidak ada rida. Rida itu yang menutup dari atas, ya, seperti selendang. Maka dia akan memberikan kainnya itu setengah kepada wanita yang akan dia nikahi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, "Ma tasna'u bi izarika?" Apa yang kau akan perbuat dengan sebuah kainmu itu? Kalau engkau pakai kain itu, dia tidak punya mahar. Kalau dia yang engkau berikan kain itu sebagai maharmu, maka engkau enggak punya kain. Apa yang engkau akan lakukan? Habislah. Sudah habis. Fajalasa ar-rajul, maka duduk laki-laki itu. Hatta tala majlisuhu, sampai lama dia duduk di situ. Di situ ada Rasulullah, ada wanita itu juga di situ, ada sahabat yang lain. Tsumma qama, kemudian dia berdiri dan akan pergi. Fara'ahu Rasulullah SAW muwalliyan fa'amara bihi fadu'iya falamma ja'a qala. Lalu Rasulullah SAW melihat laki-laki itu akan pulang pergi, maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk panggil dia, maka dia datang. Falamma ja'a qala, maka tatkala laki-laki itu datang, beliau bersabda, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Apa yang kau hafal dari ayat Al-Qur'an?
Lihat, sampai inginnya Rasulullah SAW menikahkan pemuda-pemudanya. Di mana orang-orang tua kita menghalangi anak-anaknya untuk nikah. Rasulullah SAW masih mengusahakan supaya pemuda ini nikah. Dikatakan dia tidak punya sesuatu, cari di rumahnya, barangkali ada sesuatu. Balik lagi enggak ada. Cari meskipun khataman min hadidin, meskipun sebuah cincin besi. Balik lagi enggak ada juga cincin besi. Yang ada kain saya nih. Ridanya tidak ada. Kata Rasulullah, apa yang akan kau perbuat dengan kainmu? Kalau engkau pakai kain itu, engkau enggak punya mahar. Perempuan itu tidak memperoleh mahar. Kalau dikasihkan mahar, kain itu sebagai maharnya, engkau tidak pakai kain. Duduk. Ketika laki-laki itu akan pergi, ini Nabi Rahim. Dia ingin pemuda-pemuda itu nikah. Bandingkan dengan para orang tua kita, yang anaknya sudah sampai usia 20-an, 25 tahun, sudah mempunyai hasrat yang luar biasa kuatnya akan menikah, dihalangi dengan berbagai macam alasan yang tidak syar'i, sehingga hancurlah pemuda ini tanpa orang tuanya itu sadari. Dia menghancurkan anaknya, merusak hatinya, merusak badannya, merusak akal dan pikirannya, karena dorongan syahwatnya demikian tinggi dan keinginannya untuk menikah. Karena memang dihiasi di hati manusia kesenangan, kecintaan, kesukaan kepada an-nisa. Lihat Nabi yang mulia, demikian rahimnya, demikian inginnya beliau, pemuda-pemuda beliau nikah walaupun tidak punya apa-apa. Maka beliau bertanya, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Apa yang engkau hafal dari ayat Al-Qur'an? Qala, laki-laki itu menjawab, "Ma'i suratun kada wa suratun kada. Ma'i suratu kada wa suratu kada wa suratu kada." Addadaha. Saya memiliki surat ini dan surat itu dan surat ini. Ditegaskan oleh beliau, qala ataqra'uhunna an dhahri